Linoya pemimpin kamp wanita Gunung Monip. Pergi. Cepat semuanya cepat. Asisten Tidian Linoya. Cepat. Orang-orang ini aneh. Menebas dan mengiris. Mereka bahkan tidak merampok kita. Kepala, Asisten Guanxin Linoya. bukankah ini keberuntungan bagi kita? Kepala, Bawa mereka kembali ke Bentang untuk penguburan yang layak. Komandan penjaga Pangeran Shao, Peng Fei datang terlambat untuk melindungimu. Peng Fei pengawal Pangeran Shao. Putri, apa kau baik-baik saja? Putri. Hancur. Mereka pasti salah mengira aku sebagai putri. Huanxin. Tidian. Bagaimana kau bisa meninggalkanku? Kau meninggalkanku sendirian. Pada titik ini, aku hanya perlu bermain-main saja. Pergi saja dan cari tahu nanti. Kau tahu apa? Makanan di istana ini adalah sesuatu yang istimewa. The film was translated and narrated by M Media. Kau kurang ajar. Beraninya kau mengangkat kerudung tanpa izin. Siapa kau? Kau bahkan tidak mengenali Bibi Tang kita. Bibi Tang adalah kediaman Zhao. Jadi kau seorang pengasuh. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengira kau nyonya rumah. Kau perempuan jalan. Seseorang. Beri dia pelajaran. Kau kucing liar kecil. Bagaimana kau bisa pantas untuk pangeran? Biar kutunjukkan padamu bagaimana menjadi manusia. Siapa yang memberinya keberanian? Aku putri dari rumah Shao. Mulai sekarang semuanya di istana ini berada di bawah kendaliku. Aku sarankan kau untuk keluar dari sini sekarang juga. Sangat vulgar. Apakah kerajaan Nanjing mungkin hanya menarik wanita sembarangan dari jalan? Untuk aliansi pernikahan ini, tutup mulutmu. Kau, siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakan identitasku sebagai putri? Pernikahan ini adalah urusan negara. Beraninya kau menyebarkan desas-desus dan menyebabkan masalah, membahayakan hubungan antar kerajaan kita. Katakan padaku, apa niatmu? Kau memutarbalikkan kebenaran. Pukul dia. Kediaman Shao. Yang mulia, Bibi pengasuh Wutu. ini Jangan khawatir. Putri ini tidak menerima omong kosong. bangun dan pukul dia. Bangun dan lawan. Aku lelah. Tanganku sakit karena semua pukulan ini. Untuk aliansi pernikahan ini, aku melakukan perjalanan ribuan mil. Sepanjang jalan dari Nanjiang ke Dayu. Tidak hanya aku disergap dalam perjalanan ke sini. Tetapi sekarang, aku harus tahan dengan omong kosong ini. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Aku tidak akan menikah dengannya. Apa yang kau lakukan? Aku pantas mendapatkan kompensasi atas penderitaanku. Anggap ini pembayaran untuk tekanan emosionalku. Seseorang ada pencuri. Beraninya kau? Aku adalah putri. Lepaskan aku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kapan? Kediaman Shao milikku menjadi The film milikmu was pengasuh Tang. translated and Yang mulia, narrated maafkan by aku, M Media. pelayan tua ini, mengikuti perintah putri untuk mengajari putri etiket pernikahan. Aku melihat pencuri ini mencuri barang begitu aku masuk. Dalam kepanikan sesaat, kau bicara omong kosong. Ini kamar pengantin saya. Hanya dia yang ada di sini. Dia masih mengenakan gaun pengantinnya. Kau bilang dia pencuri. Pelayan tua ini bingung, tapi pelayan tua ini juga khawatir tentang keamanan kediaman Zhao. Kalian semua, bebaskan putri segera. Pergi.
Raja Xiao ini cukup tampan. Biar ku katakan. Kenapa kau tidak mengerti cara bersikap lembut dengan seorang wanita? Kembali dan beritahu putri bahwa mulai sekarang urusanku tidak perlu dia pedulikan. Ya. Apa yang akan kau lakukan? Putri Nanjiang yang agung melakukan pencurian kecil-kecilan. Kau lihat apa yang terjadi barusan. Kerajaan Dayumulah yang tidak menginginkan pernikahan ini. Perjalanannya panjang, jadi mengambil beberapa barang. Untuk biaya perjalanan tidak berlebihan kan? Sangat berlebihan. Di malam pernikahan kita, sang putri kabur dengan uangnya. Di mana aku harus menaruh muka jika ini sampai terdengar. Pertama upaya pembunuhan, lalu menetapkan aturan untukku. Dan sekarang melihat pembangkanganku. Kau menuduhku sebagai pencuri. Kau setidaknya harus memberiku penjelasan. Saya sedang menyelidiki upaya pembunuhan itu. Adapun fitnah itu, kau sudah mengemasi barang-barangmu. Maksudmu? Bagiku untuk kembali dengan tangan kosong? Kau adalah putriku sekarang. Mau kemana lagi kau? Raja Xiao ini tidak mudah dibodohi. Waktunya untuk malam pengantin, putriku. Malam masih panjang. Mengapa kita tidak makan sesuatu dulu, lalu bicara? Meskipun putri tidaklah halus, ia memiliki harga diri alami. Namun, kacang wangi ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk menghilangkan bau di jamban. The film was translated and narrated by Yu M. Jiangse, kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Kukira, Putri Nanjiang yang berpengetahuan luas akan mengenali ini. Kacang wangi dari Nanjiang. Maafkan aku. Ini tidak seperti seorang putri yang dimanja. Lebih seperti pencuri. Sudah berakhir. Dia sudah melihatku. Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Karena dia curiga, aku akan berhenti berakting. Kau punya mata yang bagus yang mulia. Aku benar-benar bukan seorang putri. Lepaskan aku. Ingin pergi? Mimpi saja. Mengandalkan statusmu sebagai pangeran untuk secara paksa mengambil gadis biasa? Kau terlalu percaya diri. Katakan, di mana Putri Nanjiang? Kau benar-benar tidak tahu cara bicara. Aku tidak memberitahumu. Katakan padaku. Jangan terlalu dekat denganku. Tidak akan terlihat bagus jika orang lain melihat kita. Baiklah. Karena kau tidak mau memberitahuku di mana sang putri, maka kau akan menjadi permaisuri raja ini. Permaisuri Raja Xiao, yang resmi dinikahi. Yu Jiangse. Kau, apa yang kau lakukan? Punya pikiran yang tidak pantas. Aku dengan permaisuriku sendiri, menyempurnakan pernikahan kita. Apa salahnya? Kau menang. Biarkan aku bangun. Mari kita bicara lagi. Raja Xiao, lihat dirimu. Begitu megah, begitu terhormat, secara alami memancarkan karisma kerajaan. Dan aku, kasar dan sembrono, biadab dan bodoh. Aku bukan seorang putri sama sekali. Kalau begitu, di mana putri yang sebenarnya? Dibunuh oleh pembunuh. Sudah kubilang. Dikubur oleh orang yang baik hati. Aku hanya kurang beruntung. Kupikir aku akan masuk ke tandu dan mencari sesuatu untuk membantu biaya rumah tangga. Siapa sangka, pengawalmu akan membawaku ke sini. Bingung dan terheran-heran. Aku akhirnya menikah denganmu. Kau pikir menikahiku itu sial? Ya, kau pemarah sekali. Menikah denganmu adalah kesialan bagi siapapun. Baiklah, aku sudah mengatakan semuanya. Aku pergi. Berhenti. Kau menikah dengan kediaman raja ini. Kau adalah permaisuri putri sejati. Kenapa kau begitu? Berpikiran kaku. Apapun yang kukatakan, kau tidak mengerti kan? Tidak. Kau tidak mengerti. Pembunuhan Putri Nanjiang
Jika orang-orang Nanjiang tahu, hubungan antara Dayud dan Nanjiang pasti akan rusak. Ini akan memberi kesempatan kerajaan Sirong untuk mengintai. Lalu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan hancur. Baiklah, The film was baiklah. translated Patriotisme and dan narrated kebenaran by M. adalah Media. hal-hal yang kalian para pria suka diskusikan. Tidak ada hubungannya dengan gadis kecil sepertiku. Tidak sama sekali. Demi rakyat Dayud, kau harus menjadi permaisuri putri. Kau tak tahu malu. Kau menggunakan patriotisme sebagai alasan untuk menjadi bajingan. Sudah kubilang, aku bukan seorang putri dan bukan permaisurimu, Kau, kakak Jawang. Kudengar permaisuri berkata, Putri Longan dari kerajaan Dayud. dia bukan sungguhan putri sejati yang seperti apa. Ini urusan kami. Kesenangan kamar tidur kecil antara suami dan istri. Bermain peran. Apa yang kau tahu sebagai orang luar? Tak tahu malu. Ngomong-ngomong soal tak tahu malu. Kau yang suka menguping. Malam pengantin orang lain. Kaulah juaranya kan? Kau tak tahu malu. Longan, jangan kurang ajar. Dia adalah putri raja ini. Kakak Jawang, lihat dia. Bagaimana dia pantas untukmu. Jelek rupanya. Kasar tingkah lakunya. Raja ini pikir dia terlihat cukup baik. Siapa dia? Kekasih masa kecilmu. Dia bukan kekasih masa kecilku. Namanya Putri Longan. Dia putri angkat ayahku. Putri Longan. Sungguh kecantikan nasional yang luar biasa. Apa yang kau lakukan? Lumayan. Dia calon ibu yang baik. Suami. Aku bukan orang yang pelit. Mengapa tidak menjadikan Longan juga hari ini? Dan jadikan dia selir juga. Kau lancang sekali. Aku akan meminta ayahku besok untuk menceraikanmu perempuan. Hanya aku yang pantas menjadi putrimu. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Setelah kita membungkuk di aula kita adalah suami istri. Jadi jangan repot-repot. Khawatir tentang itu Putri Longan. Kakak Jawang. Hari sudah malam. Silakan kembali putri. Putri. Malam semakin larut. Kita akan melanjutkan malam pengantin kita. Tunggu, aku setuju untuk memainkan permainan putri ini denganmu. Tapi kau harus berjanji padaku. Kau tidak boleh menindasku. Kalau tidak, aku tidak akan ikut bermain lagi. Setuju. Hanya 3 tahun. Apa yang terjadi setelah 3 tahun? Setelah 3 tahun, raja ini akan menceraikanmu. Jangan khawatir. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Menggunakan metode ini untuk membuatku bermain bersamamu tanpa memberiku hadiah apapun. Tak tahu malu. Pelit. Akhirnya menyebutkan bayarannya. Seharusnya itu yang dibicarakan dari awal. Kenapa aku harus lari? Kau ingin aku berakting? Hanya itu yang kudapat. Itu agak pelit bukan? The film was translated 100 style. and narrated by M. Media. Aku punya banyak saudara di Benteng Dandang yang bergantung padaku. 150 tile. Kalau domba gemuk aku bisa memerasnya lebih banyak. 200. Kurang dari 200 tael, dan aku tidak akan mengambil pekerjaan itu. Setahuku, bisnis kayu geremu cukup kompetitif akhir-akhir ini. Kudengar suatu kali, seluruh benteng dandangmu keluar, dan hanya kembali dengan 2 karung millet. Baiklah, lupakan saja. Aku akan memberitahu ayahku, dan dia akan segera mengirim pasukan untuk menghabisi kalian. 150 kalau begitu. Benar, Sudah menjadi kaya. ayahku adalah seorang sandera di Nanjiang saat kecil. Berkenalan dengan Raja Nanjiang. Jadi dia sangat akrab dengan adat istiadat Nanjiang. Apa? Yu Jianse. Kau menipuku. Hamba dengan segala hormat menghadap Baginda Raja dan Sri Ratu. Bangkit. Kaisar Liu Anzai dari Kerajaan Dayo. Permaisuri Liu, permaisuri Kerajaan Dayo.
Yang mulia yang teramat mulia. Santai. Melihat Wan Er. Mengingatkanku. Masa mudaku dengan ayahmu. Waktu benar-benar berlalu. Dalam sekejap mata, kalian anak muda. Semuanya sudah menikah. Cukup lama telah berlalu. Tapi ayahanda, masih dalam masa jayamu. Di puncak kekuasaanmu, lihatlah janggut ayahanda, segelat tinta. Aku suka mendengarnya. Yang mulia mudah sekali tersanjung. Sekarang, mana hadiahku? Putri Nanjiang yang terhormat. Tentu saja punya keahlian dalam menyanjung. Yang mulia, alasan Dayu telah menikmati kemakmuran selama berabad-abad adalah karena istana dan harem dipenuhi dengan individu yang jujur dan lurus. Jika orang-orang mulai menyanjung dan memuji kaisar, tren seperti itu, aku khawatir bisa membahayakan negara. Ya ayah, seperti kata pepatah, kata-kata hianat menyesatkan bangsa. Kupikir rencana Putri Zhao salah tempat. Pujian sederhana untuk ayahanda, sekarang dianggap berbahaya dan merugikan negara. Yang teramat mulia, Putri Long An. Tuduhan yang serius. Kau, yang mulia. Dia bilang aku akan melepaskannya. Kau ratu negara yang bermartabat. Bagaimana kau bisa mentolerir dia bertingkah begitu lancang di sini? Putri Zhao, di kerajaan Dayu, tidak ada seorang pun yang pernah berani tidak menghormatiku seperti ini. Maaf yang mulia, aku dari Nanjiang. Aku terbiasa berterus terang. Mohon maafkan aku. Namun, Putri Long An, karena kau tidak suka mendengar pujian, maka aku akan mengejekmu. Kau sangat jelek. Penampilanmu mencerminkan hatimu. Tentu saja, kau penuh dengan kebencian. Ayah, lihat dia. Wan Er. Aku belum selesai. Rendahan menjijikan. Tak tahu malu. Iji dan hina, kurang ajar, tak berperasaan dan berbahaya, memfitnah dan mencemarkan nama baik, fitnah keji. Putri Long An, bagaimana bisa setelah melihatmu? Aku tahu begitu banyak idiom. Kau tidak boleh bersikap kasar. Aku tidak tahan. Mengapa kita harus berbicara dengan sangat hati-hati? Kita tidak bisa spontan sama sekali. Kalau begitu istana kerajaan Yu Agung ini terlalu menyesakan. Lidahmu tajam sekali. Yang mulia, apakah kau memujiku? Terima kasih. Ayah, The film was bukankah menurutmu translated dia and Putri Nanjing narrated yang by bermartabat, M-Media. berbicara sangat kasar? Tidakkah kau merasa dia mencurigakan? Orang ini bukan Putri Nanjing sama sekali. Dia palsu. Long An, jangan bicara sembarangan. Kakak Xiaowang, di saat seperti ini, kau masih membela penipu ini. Dia pembohong. Apakah dia pembohong atau bukan? Raja ini tahu betul. Kau iblis, entah ramuan cinta apa yang kau berikan pada kakak Xiaowang. Tapi hari ini aku akan membongkar wujud aslimu. Pernikahanku dengan Xiaowang menyangkut nasib Yu Agung dan Nanjiang. Ini menyangkut masa depan kedua kerajaan. Perjamuan hari ini khusus untukku, pengantin baru, Putri Long An. Beginikah caramu memperlakukan putri yang baru datang? Identitas sang putri tidak bisa dianggap enteng karena Putri Long An ragu. Yang mulia, masalah ini memang tidak bisa dianggap enteng. Putri Zhao, aku harus memperingatkanmu. Jika kau benar-benar seorang penipu, bukan hanya kau, tetapi juga dalang di balikmu akan dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Pemusnahan langit 9 generasi. Jika memang begitu, bukankah kaisar pun harus dipenggal? Selirku tersayang. Long An masih muda. Dan tergila-gila dengan Xiaowen. Itu sebabnya, rumor-rumor itu. Sebagai ibu negara, bagaimana kau bisa mempercayai mereka seperti dia? Kau hanya mencari-cari alasan. Yang mulia hamba bukan sedang menghayal. Hamba khawatir tentang keselamatan keluarga kerajaan. Putri, sejak Anda berangkat dari Nanjiang, Pangeran Nanjiang sangat khawatir tentang keselamatan Anda di perjalanan. Jadi dia mengirim utusan untuk mengikuti dari dekat. Utusan itu sedang menunggu di luar sekarang. Pertama, untuk melihat apakah sang putri aman. Dan kedua, untuk mencegah oknum kecil dari mengganggu dan membahayakan aliansi antara kedua negara kita. Permaisuri Liu sedang menungguku. Apa yang harus kulakukan?
Aku Liu ya hari ini. Mungkin benar-benar mati di sini. Jika memang begitu, kenapa kau tidak memberitahuku? Yang mulia sibuk dengan urusan negara. Masalah sekecil ini tidak nyaman bagi hamba untuk mengganggu Anda. Cepat bawa dia masuk. Umumkan, utusan Nanjian. Penipu. Cerminmu telah tiba. Yang Chang utusan Nanjian. Menghadap Yang Mulia. Bangkit cepat. Yang Mulia, putri ini palsu. Apakah aku benar? Ayah, intuisiku tak pernah salah. Ada apa? Mungkinkah karena perjalanan yang panjang, sehingga Yang Mulia Raja Nanjiang tidak tega berpisah dengan putri kesayangannya dan mengirim gadis sembarangan sebagai pengganti? Yang Mulia, Raja Nanjiang dan Yang Mulia bagaikan saudara. Pernikahan antara kedua negara kita sangat penting. Bagaimana mungkin Raja Nanjiang menganggap ini enteng? Jika itu masalahnya, maka pasti ada sesuatu yang terjadi di sepanjang jalan. Sepertinya seseorang ingin melibatkan seluruh keluarga mereka. Ayah, kudengar ada siluman rubah berekor 9 yang ahli berubah wujud menjadi manusia dan menyusup ke istana menggunakan metode sihir untuk menghancurkan negara. Untungnya utusan tiba tepat waktu dan membongkar wujud asli siluman ini. Sungguh surga telah The film memberkati was kita dan translated menjaga and pemerintahan Yu narrated Agung. by M. Long Mi. An, jangan banyak bicara. Apa yang kau lakukan? Kakak Xiao, siluman ini pasti telah menggunakan sihirnya padamu. Kudengar anggur putih bisa mematahkan mantra. Kau bersikap absurd. Cukup. Aku ingin mendengar penjelasan Wan Er. Aku diserang. Dalam perjalanan ke sini, sekarang seorang utusan datang dan mengklaim aku seorang penipu, mencoba membunuhku. Kerajaan Dayu kalian, apakah kalian bahkan menginginkan aliansi pernikahan ini? Kurang ajar. Terakhir kali seseorang berani berbicara kepada kaisar seperti ini, kuburan mereka pasti sudah setinggi 3 kaki sekarang. Permaisuri, apakah aku sekejam yang kau katakan? Begitu kejam? Wan Er. Lanjutkan. Ayahanda, Ayahanda iblis ini berbicara dengan kesombongan yang liar. Dia tidak menghormati Ayahanda. Seorang putri sejati tidak akan pernah bersikap barbar dan tidak masuk akal. Ayah tolong, tangkap dan hukum dia segera sebelum dia mencoba lebih banyak lagi. Ayahanda izinkan aku berbicara. Mengapa kau menyela? Apakah pernikahanku dengan Pangeran Xiao yang juga ingin kau ganggu? Kau, adapun utusan Nanjiang ini, aku sang putri, belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya adalah utusan Nanjian. Saya punya tanda untuk membuktikannya. Mohon diperiksa Yang Mulia. Aku memang pernah melihat benda ini. Ini adalah tanda Nanjian. Tanda seorang utusan dapat dengan mudah dipalsukan oleh pengrajin manapun. Itu bukan barang langka. Mengenai utusan Nanjiang ini, ketika kau mendengar tentang upaya pembunuhan terhadapku, mengapa kau tidak menunjukkan kekhawatiran apapun? Dalam perjalanan ke sini, saya mendengar tentang upaya pembunuhan sang putri. Jadi saya bergegas ke sini untuk memastikan keselamatan sang putri. Tanpa diduga setelah tiba, saya menemukan putri ini palsu. Ayah, sejak utusan Nanjiang telah membongkarnya sebagai penipu. Ayahku mohon, tangkap dia segera. Sebelum dia menyihir, Pangeran Xiaoku lebih jauh lagi. Dia pasti wanita dari asal yang tidak diketahui, mencari kekayaan dan status, yang membunuh putri Nanjiang kami. Yang Mulia mohon tegakkan keadilan bagi putri Nanjiang. Betapa lancangnya membunuh seorang putri dan menyabotas aliansi pernikahan. Yang Mulia, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Ayah, jika Raja Nanjiang mengirim utusan, mengapa dia tidak tiba bersama prosesi pernikahan? Seharusnya pantas untuk menemani sang putri. Mengapa mengaturnya untuk nanti? Memang, tepat sekali. Utusan Nanjiang ini sama sekali bukan dari Nanjiang. Kau apa? Kau datang dari Nanjiang. Jadi seharusnya tidak ada orang yang kau kenal di istana ini kan? Tentu saja tidak. Lalu di istana ini, dengan begitu banyak wanita bangsawan yang hadir, kau menatapku saat kau masuk. Bagaimana kau tahu? Aku penipunya. Ini, utusan Nanjiang ini, kau sebaiknya jelaskan ini dengan jelas kepadaku. Ayahanda, orang ini jelas bertindak atas instruksi seseorang datang dengan persiapan. Dia datang ke sini hanya untuk menjebak dan menyabotes aliansi pernikahan antara kedua negara. Sayang sekali, akting ini penuh lubang. Dia seharusnya mendapatkan balasannya lebih cepat. Yang Mulia, hamba yang rendah hati memasuki aula. Di sekitar istana kekaisaran, Putri Wan Er tidak ditemukan. Tapi hamba telah melihat
Potret Xiaowen. Wanita ini ada di sisi Xiaowen. Hamba percaya, sang putri pasti penipu. Ayah, intuisi saya tidak pernah salah. Ayah, cepatlah, tangkap wanita jahat ini dan berikan penjelasan kepada Raja Nanjiang. Utusan ini, kata-katanya penuh lubang. Pengasuh Liu, apakah kau mengenali? Harta karun apa ini? Apa? Kau masih ingin menyuap kaisar sekarang? Terlambat. Kurasa dia hanya menggertak, mengulur waktu. Tidak peduli seberapa cerdik kata-katanya. Dia tidak akan hidup melewati hari ini. Jika kau berlutut sekarang. Dan kata 3 kali kepada putri ini. Putri ini dengan belas kasihannya. Mungkin akan menghadiahimu dengan peti mati yang bagus. Aku telah selamat dari upaya pembunuhan yang berbahaya. Dan aku masih hidup. Artinya, aku diberkati dengan keberuntungan dan takdir yang besar. Adapun peti mati itu, Putri Long An, kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Lompat. Utusan Yang, apakah kau mengenali ini? Tidak, saya tidak. Ayahanda, ini disebut baju mutiara. Ini membuatmu tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Dan melindungi dari serangga dan semut. Ini adalah harta nasional Nanjiang. Itu adalah hadiah mas kawin dari ayahku. Saat aku meninggalkan istana Nanjiang, aku memakainya. Lalu, bagaimana mungkin utusan Nanjiang tidak mengenalinya? Cari saja benda apapun dan klaim itu sebagai mas kawinmu. Sungguh lelucon. Daftar mahar Nanjiang ada di sini. Sang putri tidak berbohong. Saudara Xiaowang, Long An, kau agak terlalu banyak bicara hari ini. Agak terlalu banyak. Yang mulia, mahar sang putri sangat banyak. Aku tidak dapat mengingat semuanya. Bahkan jika barang ini benar-benar milik sang putri, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak menjarahnya? kau benar-benar tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Yang mulia, sekarang identitasnya telah terbongkar oleh hamba. Dia mencoba membungkam saya. Yang mulia, Beraninya dia mencoba pembunuhan di istana kekaisaran. Ayah, cepat bunuh wanita jahat ini untuk mencegah masalah di masa depan. Pertama, identitasnya tidak diketahui. Dan sekarang dia mengacungkan pisau untuk membunuh. Kau benar-benar tidak menganggap keluarga kerajaan Dayu serius. Seseorang, tunggu, siapa bilang aku akan membunuhnya? Yang mulia, sang putri tidak bermaksud jahat. Lihat, sarung pedangnya bahkan belum dilepaskan. yang mulia, bahkan jika dia melakukannya, itu hanya sesaat. Dorongan sesaat yang tidak dia lakukan. Yang mulia, berilah keadilan kepada hamba yang rendah hati ini. Yang mulia, Saat bilahnya terhunus, akan terlambat. Pangeran Zhao sangat protektif terhadapnya. Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tak terkatakan? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbohong. Yang mulia, Anda terlalu khawatir. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku sang putri akan menggunakan belati ini untuk membunuh penjahat palsu ini. Ini bukan belati biasa. Ini adalah harta pelindung. Ayahku memberiku. Ayahanda pernah berkata, dia bertempur bersamamu dan menangkap sepasang belati naga dan harimau dari kerajaan Rong Barat. Belati ini dapat memotong besi seperti lumpur dan memutuskan rambut dengan sekali tiup. Kemudian, kalian masing-masing menyimpan satu untuk dibawa dekat. Sebelum aku pergi, ayahku memberiku belati gioknya sebagai hadiah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membandingkannya dengan milikmu untuk melihat apakah mereka sepasang. Jiangping, cepat sajikan. Ya. Ini memang belati naga dan harimau. Melihat ini, mengingatkanku pada hari-hari saat ayahmu The dan film aku was translated di masa muda kami and narrated menguasai by medan M perang. Media. One R. Sejak ayahmu memberikan belati ini kepadamu, aku akan memberikan milikku kepada Pangeran Shou. Belati ini awalnya sepasang untuk kau dan suamimu bagikan, melambangkan aliansi abadi antara kedua negara kita. Terima kasih, Ayah. Asal-usul belati ini terkenal di seluruh Nanjiang. Namun utusan ini tidak mengenalinya. Ayahanda, siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang berbohong? Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Seseorang. Yang mulia ampuni aku. Yang mulia, Putri Long An, aktingku terlalu buruk. Aku tidak dapat menyelesaikan misimu. Aku akan pergi dulu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kau orang tua bodoh. Yang mulia, dia telah meminum racun. Long An. Ayah, aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu,
Aku tidak akan pernah melihat saudaraku Xiao lagi. Ayah, orang mati. Siap mati. Tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Jadi kata-katanya patut dicurigai. Kakak Xiao benar. Bawa dia pergi. Selidiki ini secara menyeluruh. Identitas orang ini. Aku ingin melihat siapa dalang di baliknya. Ayah. Bahkan 1 atau 2 bukti fisik. Tidak dapat membuktikannya juga. Putri ini adalah yang asli. Kurasa siapa? Jadi ternyata itu adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Orang yang berani mengemudikan kereta dengan kecepatan tinggi dan menyalip sembarangan di jalan utama. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Raja Nanjiang makan makanan pedas? Putra Mahkota sebenarnya bertanya. Pertanyaan yang begitu rumit, aku juga tidak siap. Makan makanan pedas atau tidak? Putra Mahkota, mengapa kau begitu tertarik dengan kebiasaan makan ayahku? Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Bisakah Raja Nanjiang makan makanan pedas? Bicaralah. Bisakah Raja Nanjiang makan makanan pedas? Kau sebagai putrinya, kau pasti tahu kan? Aku hanya takut pada penipu ini. Dia tidak bisa mengatakan. Raja Xiao berkata, Kaisar dan Raja Nanjiang tidur bersama lagi. Makan semeja. Kaisar menyukai makanan pedas. Raja Nanjiang seharusnya juga bisa makan makanan pedas. Aku selalu merasa logikanya agak mengada-ada. Lihat. Dia tidak bisa mengatakannya. Jika dia tidak bisa mengatakan, dia palsu. Jika kau tidak bicara, 9 klanmu seharusnya sangat berterima kasih padamu. Sudahlah. Aku akan mempertaruhkan segalanya saat ayahku makan. Jika dia menemukan cabai. Wan Er mempelajari ini. Raja Nanjiang sangat indah. Lumayan, Raja Nanjiang benar-benar tidak makan cabai. Aku makan bersamanya sejak kami masih muda. Dapur akan selalu menyiapkan makanan hambar dan pedas. Dia tidak sengaja makan cabai. Sama seperti Wan Er. Sangat mirip. Ya Tuhan, bersin yang tidak disengaja. Benar-benar menipuku. Ayah, dia, seekor kucing buta menangkap tikus mati. Itu hanya bersin yang tidak disengaja. Kau membuat Wan Er menjawabmu. Kau mengajukan pertanyaan. Dia menjawab pertanyaan. Putri Nanjiang yang bermartabat. Apakah dia seorang tahanan yang sedang diinterogasi? Ayah. Bukan itu maksudku. Benar. Itu yang kumaksud. Aku tak ingin menjadi seperti seorang tahanan. Kehilangan martabat Nanjiang. Jadi, cukup gunakan bersin. Menjawab pertanyaan Putra Mahkota. Dan meredakan kecanggungan di antara kedua negara. The film Baiklah. was translated and Raja Nanjiang narrated by dan aku M. adalah Media. kenalan lama. Identitas sang putri tidak salah lagi. Makan malam keluarga yang sangat baik. Lihat apa yang telah kau lakukan, terutama kau. Hamba memberi salam kepada Kaisar. Paman Liu. Aku ingat perjamuan keluarga ini. Paman Liu kakak laki-laki permaisuri Liu. Tidak termasuk kau. Bukankah kau seharusnya melatih pasukan di medan perang? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi Paman Liu yang sakti? Liu Fugui. Kaisar, saya mengundang saudara laki-laki saya ke istana untuk perjamuan keluarga hari ini. Kaisar, pernikahan Pangeran Xiao dengan Putri Selatan adalah peristiwa yang menggembirakan bagi kerajaan Yu kita yang agung. Karena aku telah menerima rahmat Kaisar, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberikan selamatku? Namun, aku mendengarkan di luar aula sebentar. Putri Xiao ini, aku percaya. Dia sepertinya bukan Putri Selatan. Paman benar. Kau wanita. Cepat ungkapkan identitas aslimu. Jika kau terus menentang otoritas, aku akan memusnahkan 9 klanmu. Aku ragu wanita lemah sepertimu akan memiliki keberanian untuk menipu Kaisar di istana. Jika kau jujur mengungkapkan dalang di balik ini, aku bisa meminta Kaisar untuk menunjukkan belas kasihan. Dan hanya memusnahkan 8 klanmu. Ayah, mata masa itu tajam. Karena semua orang mengatakan dia putri palsu, maka dia pasti putri palsu. Ayah, kau harus tetap waspada dan jangan tertipu olehnya. Qin Xiaogao menunjuk rusa dan menyebutnya kuda. Para pejabat di bawahnya menyanjungnya, juga menunjuk rusa dan menyebutnya kuda. Jadi bolehkah aku bertanya, apakah rusa benar-benar kuda? Kurasa itu adalah kelompok pejabat penjilat yang menyimpan niat jahat. Diam, kau masih berani berbicara begitu berani di ambang kematian.
Ayah, desas-desus yang terus-menerus dapat melelehkan logam. Fitnah yang menumpuk dapat mengikis tulang. Kalimat tunggal Paman Liu, dia tidak terlihat seperti Putri Nanjian, telah menentukan bahwa identitas putriku tidak diketahui. Ini agak terlalu meremehkan aliansi antara Dayu dan Nanjian. Kaisar, memverifikasi sang putri itu sederhana. Kau hanya perlu mengatur Kasim pribadi untuk memasuki kediaman Pangeran Xiao, dan secara pribadi menghadiri Pangeran Xiao dan Putri Xiao. Jika Putri Xiao palsu, dia pasti akan mengungkapkan warna aslinya. Aku mengerti sekarang. Paman Liu datang ke sini hari ini hanya untuk memfitnahku. Kau memfitnahku, sama saja dengan memfitnah kerajaan Nanjiang. Ayah, jika ayah percaya pada menantumu, aku akan tetap di Istana Xiao, menjadi putri yang pantas. Jika ayah tidak percaya padaku, aku akan mengemasi The barang-barangku film was dan kembali ke translated Nanjiang. and narrated by M Media. Aku lebih baik tidak difitnah oleh para penjahat ini. Wan Er, aku tidak pernah meragukanmu. Paman Liu, aku ragu kau bahkan seorang pria. Bukankah kita juga harus menyelidiki itu? Kau, Aku juga ragu. Kau bahkan putra ayahmu. Bukankah kita harus meminta ayah untuk menyelidiki itu juga? omong kosong. Omong kosong. Kurasa itu Paman, putriku. Menerima sambutan seperti itu pada kunjungan pertamanya ke istana, terutama dari Paman Liu, sepertinya ditujukan kepadaku. Yang mulia Anda melebih-lebihkan. Izinkan aku mengingatkanmu. Meskipun kau Paman memimpin pasukan utara, ayahkulah yang memerintah rumah tangga kerajaan ini. Urusan Dayo diputuskan oleh ayahku. Yang mulia, kesetiaanku tak tergoyahkan. Semua yang kulakukan adalah untuk yang mulia. Begitukah? Ketika kedua negara menyetujui pernikahan untuk persatuan ini, Paman terus mengajukan petisi, menentangnya. Katakan padaku Paman, apa yang kau takutkan? Aku, Apakah kau takut dengan Nanjian? Sebagai pendukungku, kekuatanku akan tumbuh dan mengancam pengaruhmu. Arogansimu di pengadilan, aku tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatanku. Yang mulia, aku menentang pernikahan itu hanya karena aku khawatir seorang wanita asing akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan kerajaan Dayu kami. Kau terlalu khawatir Paman Liu. Aku putramu. Telah beradaptasi dengan cukup baik. Sebagai pejabat tinggi, dan mengingat statusnya sebagai Putri Nanjian, aku tidak punya pilihan selain menyelidiki. kepedulianmu terhadap istriku sungguh luar biasa. Begitu luar biasa, sehingga aku mau tak mau bertanya-tanya, jika upaya sebelumnya terhadap nyawa sang putri, upaya untuk menyabotage persatuan kita, terkait denganmu. Fitnah. Yang mulia, ketika sang putri diserang, aku sedang tidak sehat dan dikurung di perkebunanku. Aku hanya bilang aku curiga, mengapa Paman Liu begitu bersemangat untuk membela diri. Mengapa aku harus membela diri? Cukup. Putri Zhao adalah Putri Nanjian. Siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata tidak hormat lagi, tidak akan kuampuni. Wan Er telah menempuh perjalanan jauh dan seharusnya tidak menderita penghinaan seperti itu. Keluarkan titah hadiah. Hadiah. Yu Jianse, ini hadiah dari Yang Mulia. Apa hakmu? Seekor burung kormoran menangkap ikan. Ikan itu milik orang yang pemilik burung kormoran kan. Yu Jianse, kau memintaku mempertaruhkan nyawaku, dan kau menuai semua manfaatnya. Jadi, kita harus membaginya 50-50. Jika kau menginginkannya, maka itu tergantung pada penampilanmu. Kembalilah ke rumah denganku sekarang. Pelit, kikir, sombong. Pelayan tak berguna ini menyembunyikan sesuatu dariku. Pelayan sialan itu akan kupukul kau sampai mati. Apa yang kau lakukan? Yang mulia, anjing kampung ini, dia punya tangan panjang. Lihat, aku sedang memberinya pelajaran. Dia telah menyembunyikan banyak hal. Kau mencuri sesuatu. Yang mulia, Leontin Giok ini ibuku memberikannya kepadaku sebelum aku memasuki istana. Aku tidak mencuri apapun. Yang mulia, menyembunyikan barang di istana, itu kejahatan serius. Siapa yang membuat aturan itu? Apakah aturan kerajaan Dayu untuk menindas yang lemah, untuk merampas dengan paksa? Ini
Aku harus bertanya pada ayahku tentang itu. Bagaimana jika ada penjahat licik menggunakan namanya untuk berbuat jahat di luar, merusak reputasinya, reputasi yang bijaksana dan perkasa. Yang mulia, tidak sepadan melawan aku demi budak anjing. Tidak sepadan melawan aku untuk ini. Bahkan yang terendah pun lahir dari orang tua. Mengapa kau mulia dan dia rendah? Dan dia rendah. Kau bahkan mengambil kenang-kenangan ibunya. Masalah ini, aku yang akan mengurusnya. Yang mulia, jika aku ingat dengan benar. Yang mulia, Anda adalah nyonya rumah tangga Xiao, urusan istana. Bukan di bawah yurisdiksi Anda. Jadi maksudmu, kau tidak akan mengembalikannya? Yang mulia, aku tidak menginginkannya. Yang mulia sejujurnya, aku telah melayani Yang Mulia sejak kecil. Sejak kecil. Di istana ini, selain kaisar dan permaisuri, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Begitukah? Kau. Tunggu saja kau. Yang mulia, aku benar-benar tidak menginginkannya. Itu akan membuatku terbunuh. Sang putri menyuruhmu untuk mengambilnya. Ambil saja. Tapi yang mulia, Aku perintahkan kau untuk mengambilnya. Kau harus mengambilnya. Jika tidak, aku akan menghukummu. aku patuh. Terima kasih selir putri. Terima kasih yang mulia. Kau cukup benar. Tentu saja. Aku dari desa Dangdang. Ayo pergi. Ini keterlaluan. Aku tidak tahu di mana Pangeran Xiao menemukan gadis liar ini. Begitu tajam lidahnya. Bahkan ayah tertipu olehnya. Jangan terburu-buru. Apa yang nyata tidak bisa dipalsukan. Dan yang palsu tidak bisa dibuat nyata. Shenger, cepat minta pamanmu mengatur beberapa orang untuk menyebarkan berita di Nanjiang. Maksud ibu adalah, Karena utusan palsu, kita tidak berhasil. Maka beritahu Raja Nanjiang ini. Kebenaran pasti akan terungkap saat itu. ibu memang bijaksana. Yu Jianse, oh Yu Jianse. Meskipun ada uang yang bisa dihasilkan denganmu, itu menegangkan setiap hari. Berapa harganya ini? 2 koin tembaga. The Salam film Yang was Mulia. translated and narrated by Siapa kau? Media. Pemimpin San Paun dari Tiziane. Mereka bilang putri palsu ini sulit dihadapi. Tapi aku tak menduga dia begitu bodoh. Begitu cepat menjadi hantu di bawah pedangku. Aku bicara padamu. Siapa kau? 2 orang datang dari Gunung Wonyu. Mengatakan yang mulia, Anda terjebak. Tidak nyaman bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka. Jadi mereka diam-diam mengatur aku. Untuk menyelamatkan yang mulia. 2 orang dari Gunung Moniu. Huangxin dan Timian. Mereka benar-benar tidak melupakanku. Yang mulia, cepatlah pergi. Mereka menunggumu di sana. Pergi begitu saja. Tidak mungkin. Aku punya banyak uang. Masih di istana. Itu semua uang hasil jerih payahku. Aku tidak bisa kehilangannya. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Yang mulia, jika Anda kembali sekarang, aku khawatir Anda tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Ikut aku cepat. Mundur. Kau bukan datang untuk menyelamatkanku. Kau bukan putri asli. Pangeran Xiao. Dia membunuh putri. Sialan. Pergi. Tak berguna. Putraku. Senpom adalah ajudan kepercayaan pamanmu. Selama bertahun-tahun ini, dia telah melakukan banyak hal untukmu. Mundur. Ya. Ibu, aku hanya takut ini akan membuat musuh waspada, sehingga sulit untuk menyerang nanti. Kali ini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Putri itu akan binasa. Bawa dia masuk. Salam yang mulia. Salam yang mulia.
kau yakin orang itu adalah pembunuh asli sang putri? Penglihatanku penglihatan Liu ya. Saat seekor nyamuk terbang di depanku, aku bahkan bisa membedakan antara jantan dan betina. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak meninggalkan kediaman Xiao dengan mudah. Apapun yang tersedia di jalanan, kediamanku memilikinya semua. Pangeran Xiao tiba-tiba begitu murah hati. Mungkinkah kau telah jatuh cinta padaku? Apa yang kau lakukan? Aku menjual diriku bukan keahlianku. Apa? Jual keahlianku bukan diriku. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa seseorang ingin kau mati. Jika mereka tidak berhasil kali ini, akan ada waktu berikutnya. Jangan coba menakutiku. Jantungku berdebar kencang. Lagi. Atas titah kerajaan, Kaisar memanggil Putri Xiao ke istana. Jangan khawatir. Kau pergi dulu. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Aku punya firasat buruk tentang ini, Yu Jianse. Tugas ini benar-benar menyebalkan. Menantumu memberi salam kepada Yang Mulia. Wan Er telah menempuh perjalanan jauh ke kerajaan Deyu kita. Kau telah menderita. Ku dengar putra mahkota menemukan 2 kenalan untukmu dan membawa mereka ke istana untuk mengurangi rasa rindumu. The film was translated Kenalan. and narrated by Putra M. mahkota. Media. Salam Yang Mulia. Zhang Xiao Erli Xiaosan. Bagaimana mereka bisa masuk ke istana? Putri, kau mau kabur kemana? Putri Xiao yang baru tiba menantang langit dan bumi. Tak terkendali dan bebas. Setelah beberapa penyelidikan, ternyata identitas Putri Xiao benar-benar luar biasa. Jadi dia pemimpinnya Desa Dangdang di Gunung Wonyu. Liu ya. Siapa? Siapa Liu ya? Keduanya rakyat jelata dari daerah Gunung Wonyu. Mereka sangat kenal denganmu Liu ya. Saya sudah menginstruksikan pejabat setempat untuk memverifikasi identitas kedua rakyat jelata ini. Dan mereka juga telah melihat pemimpin Desa Dangdang di Gunung Wonyu, Putri Liu ya. Apakah kau mengenal mereka? Nih. Bicaralah. Apakah ini Liu ya? Zhang Xiao, ibumu sakit. Tapi di markas gunungku, aku membayar obatnya. Li Xiaosan, kau berjudi dan kehilangan istrimu. Tapi aku memimpin pasukan dan merebut kembali istrimu. Kau tidak boleh mengkhianatiku. Ini di bawah langit sungguh kebetulan. Kebetulan sekali, dia terlihat. Dia sangat mirip. Putri ini benar-benar mirip dengan Bentang Dangdang. Bentang Dangdang. Liu ya. Apa maksudmu mirip? Dia adalah Liu ya. Yang Mulia, saya tidak berani berbohong. Putri ini, meskipun agak mirip dengan kepala suku Li, memang bukan dia. Hatiku berdebar kencang. Aku hampir saja keceplosan. Kepala suku Li pada dasarnya galak dan menguasai 18 seni bela diri. Benar, dan suaranya sangat keras. Di malam hari satu teriakan, menakuti semua serigala di jurang sekitarnya. Ditakuti. Juga, kepala suku Li merampok orang kaya untuk membantu orang miskin dan menegakkan keadilan, terutama di malam hari. Begitu dia mengenakan pakaian malamnya, dia seperti hantu, muncul dan menghilang secara misterius. Karena dia, para pengganggu lokan, bahkan tidak berani mengutuk. Mamang, Liu ya ini, bukankah dia dewa pelindung daerah Gunung Wonyu Anda? Dia bukan dewa. Yang Mulia, Anda memerintah 4 lautan dan membawa kedamaian ke negeri ini. Anda adalah dewa pelindung kami. Ya, Anda seperti matahari, menghangatkan kita. Liu ya itu paling banter. Kompor kecil, cahaya dan panas yang dipancarkannya tidak dapat dibandingkan dengan Anda Yang Mulia. Berhenti menyanjungku. Aku sudah menunjukkan potretnya padamu. Kau bilang dia Liu ya? Yang Mulia, putra mahkota baru saja menyiksaku. Aku tidak punya pilihan selain patuh. Mohon Yang Mulia beri kami keadilan. Putra mahkota, kapan aku menyiksamu? Jiangping, hamba Anda ada di sini. Periksa luka mereka. Hamba patuh. Yang Mulia, ini adalah luka asli. Jika putri benar-benar kepala suku Li, apa yang kau inginkan? Bahkan kematian tidak akan membuatku mengkhianati penyelamat hidup kami.
Di sini, lukai punggungku. Ayo, The film was translated and narrated by M Media. giliranku. Baiklah, cukup. Kasim. Aku tidak melihat apa-apa. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Tapi aku lupa. Oh, kepala ini. Yang mulia, putra mahkota memaksa kami untuk memasuki istana dan memberikan kesaksian palsu. Ya, menghadap langit. Kami tidak berani berbohong. Kalian berdua bajingan. Aku akan membunuh kalian. Kurang ajar. Yang mulia, kau menjebakku dengan mencari orang lain. Dan ketika jebakan itu gagal, kau ingin membungkam mereka. Kau memfitnahku. Ayahanda, kedua bajingan ini mengaku sebelumnya. Dia adalah Li Yueya. Yang mulia, kami dipaksa untuk mengaku. Ya, yang mulia, kekuasaan putra mahkota, siapa yang berani memprovokasinya? Mohon yang mulia berikan kami keadilan. Kau mengingkari janjimu. Cukup. Putra mahkota mengarang cerita ini. Kamu dikurung selama 1 bulan. Mundur. Wan Er, kali ini putra mahkota yang salah. Aku hampir saja menganiayamu. Sudah kubilang, Putri Nanjiang yang bermartabat. Bagaimana mungkin kamu seorang bandit? Ayah, jika aku benar-benar bandit, apa yang akan terjadi? Jika seperti yang dikatakan putra mahkota, bahwa kamu seorang bandit, menyamar sebagai putri untuk menikah dengan keluarga kerajaan Shou, aku pasti akan mengeksekusimu tanpa ampun. Oleh karena itu, kamu pasti Putri Nanjiang. Ada apa? Tidak ada, ayah. Aku hanya sedikit marah setelah dituduh palsu oleh putra mahkota. Tapi ayah menanganinya dengan adil. Dan sekarang aku merasa jauh lebih baik. Bagus. Kembali ke kediamanmu segera. Bawa mereka berdua. Minta Pangeran Xiao untuk mengawal mereka kembali. Keduanya tidak mendengarkan jebakan putra mahkota terhadapku. Dan pasti akan menghadapi pembalasannya. Ayah sangat bijaksana. Xiao Sen, ayo pergi. Dia wanita yang berani. Tetapi statusnya tidak cocok dengan ZR. Li Xiaoer, Zhang Xiaosan, kalian cukup setia. Bagaimana mungkin Xiaosan mengkhianati ketua kita? Ya, ketua kau menyelamatkan kami. Kami tidak akan hanya berpura-pura. Bahkan jika itu berarti melewati api dan air, kami tidak akan ragu. Baiklah, aku Li Yueya mengakui kesetiaan kalian. Aku berhutang budi pada kalian. Setelah kalian kembali, cepatlah pindah ke markas di gunung. Biarkan saudara-saudara di sana yang mengurus kalian. Aku curiga putra mahkota akan membalas dendam. Jangan khawatir, ketua. Apa kabar? Apa kau mengkhawatirkanku? Atau kau menyukaiku? Kau bekerja untukku. Sebagai bosmu, aku tidak bisa hanya diam saja. Ayo kita keluar dari istana dan bicara nanti. Longan memberi salam kepada Yang Mulia Permaisuri. Longhan, cepatlah bangkit. Istana ini sudah berurusan dengan wanita sombong itu. Putri Zhao ini benar-benar membuat masalah di depan kaisar, menyebabkan putra mahkota dikurung. Apa latar belakangnya? Mengapa dia memiliki keterampilan yang hebat? Benteng Dangdang di Gunung Woniu, pemimpin bandit yang merampok rumah Li Yueya. Karena sudah diselidiki, mengapa kita belum membawanya ke pengadilan? Ini kaisar. Untuk mempertahankan aliansi dengan kerajaan Nanjiang, dia sengaja berpura-pura bodoh. Tapi istana ini tidak ingin memanjakannya seperti ini. Yang Mulia, apakah Anda punya rencana yang lebih baik untuk mengungkap wajah asli wanita The ini? film was Tentu saja aku translated punya rencana. and narrated by Namun, M Media. aku butuh bantuanmu, Longan. Selama aku bisa merobek topeng wanita ini dan menjauhkannya dari saudara Xiaoku. Yang Mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya bersedia melakukan apa saja. Baiklah. Bukalah.
Putri Long An memberiku hadiah yang begitu berat tanpa alasan, seperti musang memberi hormat pada ayam betina. Dia pasti punya motif tersembunyi. Kakak ipar kau bercanda. Saya bodoh sebelumnya. Dan menyinggungmu kakak ipar. Hadiah kecil ini khusus untuk meminta maaf. Karena ini permintaan maaf, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Kakak ipar kau saat ini sangat disukai ayah. Saya harus belajar darimu. Pagi ini ketika saya memasuki istana, ayah tidak terlalu senang. Dia tidak ingin banyak bicara denganku. Ayah, mengapa dia tidak senang? Bukankah itu karena para bandit membuat masalah di Barat Dah? Tapi untungnya, ayah telah mengirim pasukan untuk menumpas mereka. Kurasa saat para prajurit kembali dengan kemenangan dan menangkap para bandit, suasana hati ayah akan membaik. Apa kau tahu kelompok bandit yang mana mereka? Sepertinya ada satu yang disebut Jurang Elang, pemimpinnya disebut Gesanpang. Ada lagi yang disebut Gunung Kilin, pemimpinnya disebut Gan Goyo. Ada lagi yang disebut Benteng Dandang di Gunung Wonyu. Semua drama ini, hatiku berdebar lagi. Baiklah, kakak ipar, jangan bicarakan ini lagi. Coba kulihat, apakah anting-anting ini cocok untukmu? Ini dibuat oleh Master Juj, seorang spesialis perhiasan di pinggiran kota Longdu, dan dibuat khusus untukku. Kurasa, mereka akan terlihat bagus untukmu kakak ipar. Pinggiran kota, seorang ahli akan membuka toko di kota yang ramai, untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Apa yang Putri Long An ini rencanakan? Anting-anting ini dibuat dengan sangat indah. Tapi lihat, ini sama sekali tidak cocok dengan bentuk wajahku. Tidak sedikit pun. Bagaimana kalau kau membawaku untuk bertemu ahli perhiasan ini sendiri? Biarkan dia membuatnya berdasarkan wajahku. Bisakah kau membuatkanku sepasang? Ya. Aku takut. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Sesuai keinginan kakak ipar. Kau benar-benar adikku yang baik. Ayo pergi. Liu ya. Kaulah yang mengambil umpannya. Jangan salahkan aku kalau begitu. Putri Long An, di mana ahli perhiasan itu tinggal? Ini adalah kuburan yang terpencil. Apakah ahli perhiasan itu tinggal di kuburan? Apakah dia hantu? Kuburan-kuburan kosong ini tidak penting. Yang penting adalah akan segera ada kuburan baru. Apa maksudmu? Benteng Dandang Gunung Wonyu, kepala suku Liu ya, berhentilah berpura-pura. Kau memancingku ke sini dengan sengaja. Aku tidak memancingmu ke sini. Kau memohon padaku untuk membawamu saat kau mendengar bahwa para pejabat akan mengepung Benteng Dandang. Kau panik bukan? Yang kau pikirkan sekarang bukan perhiasan, tapi bergegas kembali ke Benteng Dandang untuk menyelamatkan rekan-rekanmu. Namun, kau tak perlu khawatir tentang itu lagi. Telapak pasir. Putri Zhao, kita bertemu lagi. Saat aku membunuh, terutama wanita, aku tidak pernah menggunakan pisau. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Putri Long An, pemburu paling cerdik, seringkali muncul sebagai mangsa. Ketika kau percaya aku bodoh dan telah ditipu, kau telah kalah. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya kebebasan di Istana Xiao? Siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini belum terlihat. Ketua, akhirnya kami menemukanmu. Ketua, sejak kau menghilang, saudara-saudara sangat khawatir. Kita lewatkan dulu reuni ini. Bajingan-bajingan ini ingin membunuhku. Apa yang akan kita lakukan? Nah, beraninya kau mencoba membunuh ketua kami?
Hati-hati ketua. Tidian, apa kau baik-baik saja? Panglima, yang ini terampil. Lari. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Putri Zhao. Cukup setia bukan? Karena kau begitu setia, maka kau bisa mati bersama mereka. Lindungi ketua. Bunuh mereka. Beraninya kau membunuh orang-orang Kuli Hoya, pembunuh nomor 1 Dayu Telapak Pasir. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Telapak Pasir, jadi kau orangnya. Telapak pasir yang legendaris. Benar-benar kejam. Terima kasih Putri atas kebaikanmu. Hari ini, kau bisa mati di tangan telapak pasir. Sungguh merupakan kehormatanmu. Pangeran Xiao, Orang pintar. Tidak pernah tertipu oleh kebohongan yang sama 2 kali. benarkah? Dia mengarahkan busur dan anak panah ke arahmu. Kisah anak laki-laki yang menangis serigala. Telapak pasir telah mendengar sejak kecil. Lelukanmu sama sekali tidak lucu. Sudah kubilang, kenapa kau tidak percaya padaku? Sialan, mundur. Hentikan mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Cepat. Ayo pergi. Cepat, bangun. Berhenti berpura-pura. Pangeran Xiao datang. Pergi cepat. Cepat. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Haruskah kita mengejar yang mulia? Belum, kalau itu jebakan. Ya, Kau datang tepat waktu yang mulia. Beraninya kau menghubungi bawahan secara pribadi. Apa salahnya aku berbicara dengan orang-orangku? Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau dalam bahaya. Jangan tinggalkan kediaman Pangeran Xiao tanpa izin. The film was translated and narrated by Apa kau M benar-benar Media. baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Long An. Beraninya kau. Ayah, bukan aku. Sungguh bukan aku. Dia pelakunya. Ini semua salahmu. Kau bandit. Bagaimana kau bisa membuktikan aku seorang bandit? Saudara Chao, Jetiko melihatnya. Dia bandit. Dan dia memiliki banyak pengikut. Aku hanya melihat kau berkolusi dengan telapak pasir. Yang mulia, selamatkan aku. Aku tak ingin mati. Tolong. Berkolusi dengan penjahat buronan, mencoba membunuh putri. Ini adalah kejahatan besar. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apa maksud yang mulia? Aku tahu. Kau menyukai Pangeran Xiao, tapi kau tidak bisa membiarkan cinta berubah menjadi benci dan kehilangan akal sehatmu. Berkolusi dengan Sanpam untuk membunuh putri. Jika aku tidak salah, saat Putri Nanjiang menikah dengan Dayu Agung, setelah insiden di Gunung Woniu, kau juga mengatur Sanpam untuk melakukannya kan? Yang mulia, kau memberi kesalahan besar pada Longan. Semua ini jelas diatur olehmu. Kau sudah cuci tangan, sepenuhnya bersih. Beraninya kau, aku tidak akan menyelamatkanmu. Dan kau berani menuduhku palsu. Putri Longan mencoba membunuh anggota keluarga kerajaan. Kejahatan yang tak termaafkan. Layak dihukum mati dengan pemenggalan. Permaisuri Liu, kau berhati kejam. Saudara Chao. Saudara Chao, selamatkan aku. Saudara Chao Wang, aku mohon. Ayahanda. Demi Pangeran Long An, yang gugur demi negara. Aku mohon Ayahanda untuk mengampuni sang putri. Terima kasih Kakanda Pangeran Xiao. Terima kasih Kakanda Pangeran Xiao karena telah membelaku. Wan Er. Bagaimana menurutmu? Dengan pikiran Putri Long An, dia tidak mungkin bisa memikirkan rencana pembunuhan yang begitu matang karena Permaisuri Liu begitu bersemangat untuk membungkamnya. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan sesukanya. Pangeran Xiao berkata untuk mengampuninya. Kalau begitu ampunilah dia. Yang mulia, jika kejahatan Long An tidak dihukum berat, hukum tidak akan ditegakkan. Bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat? Aku korbannya tidak keberatan lagi. Permaisuri, mengapa kau masih mengejar ini? Kau membuatku memikirkan banyak hal. Kurang ajar tak tahu diuntung. Karena kalian berdua menyanyikan lagu yang sama. Memohon untuknya. Aku akan mengampuni nyawanya. Ini buruk putri. Kementerian Kehakiman telah mengepung rumah Xiao. Apa? Ada desas-desus bahwa Pangeran Xiao berkolusi dengan bandit dan telah ditahan di istana. Sekarang pasukan Kementerian Kehakiman telah mengepung rumah Xiao. Mereka mengatakan bahwa setelah melihat dekrit kekaisaran, mereka akan menangkapmu.
Bagaimana ini bisa terjadi? Putri, jangan panik. Kau bisa bersembunyi di ruang bawah tanah. Aku akan menyalakan api, dan kau bisa melarikan diri dalam kekacauan itu. Tak perlu api. Ketua, kami datang untuk menyelamatkanmu. Huang Xin Tidian. Kami hanya berjalan-jalan di kota. Ketika kami mendengar berita itu, Ketua, rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Sekarang pasukan Kementerian Kehakiman telah mengepung kediaman Pangeran Shou. Kami menemukan di halaman belakang celah keamanan. Kami memanjat tembok. Benar Ketua, waktu sangat penting. Ayo cepat pergi. Putri, kau harus segera pergi. Dan Liu, menyamar sebagai putri adalah kejahatan menipu kaisar yang dapat dihukum mati. Aku telah banyak membantu Pangeran Shao. Kau harus kembali ke markas gunungmu dan jangan pernah kembali. Ketua, cepatlah pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Pergi. Tuan muda, kuharap kali ini kau juga akan aman dan sehat. Lolos dari bencana ini, keluarga Wu telah setia selama beberapa generasi. Garis keturunan kita tidak bisa diputuskan. Tunggu sebentar, ada banyak jebakan di sekitar kediaman Pangeran Shao. Tidian ahli dalam mekanisme penyamaran. Dia sudah membersihkannya. Kereta kami tepat di depan. Ayo cepat pergi. Baiklah. Menteri Wang, kami meninggalkan celah dan mereka memanjat tembok dari sana. Ikuti mereka dan lihat apakah mereka pergi ke bentang dangdang di Gunung Wonyo. Ya. Ketua, cepat naik kereta. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ketua, Pangeran Xiao memberi kami izin. Kita masih bisa meninggalkan kota sekarang. Jika kita terlambat dan gerbang kota meningkatkan pertahanan mereka, izin itu akan sia-sia. Sudahkah kau pertimbangkan? Jika aku pergi sekarang, apa yang akan terjadi pada Pangeran Xiao? Apakah Putri benar-benar kabur? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tak berani menipumu. Menteri Wang, tidak ada bandit. Istana Xiao dikepung, dan aku diselamatkan oleh utusan Nanjiang. Aku bergegas ke istana untuk memohon ketidakbersalahan Pangeran Xiao. Liu ya, beraninya kau. Identitasmu telah terungkap, namun kau masih berani datang ke pengadilan. Siapa Liu ya? Paman Liu, apakah kau terlalu banyak minum? Apa kau bicara omong kosong? Aku bersama Pangeran Xiao siang dan malam. Aku belum pernah melihat dia berkolusi dengan bandit. Mengapa dia berkolusi dengan bandit? Bandit-bandit ini dari benteng dangdang di Gunung Wonyu adalah kelompok yang tidak dikenal. Di antara banyak bandit di barat daya, Pangeran Xiao berkolusi dengan mereka tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Yang mulia, ada banyak poin mencurigakan dalam kasus ini. Kedua utusan Nanjiang itu. Para utusan Nanjiang pada saat kedatangan pertama mereka di Daeyu melihat pemandangan ramai ibu kota naga kita dan berpikir bahwa ayah Kaisar telah memberi mereka cukup waktu untuk pulang. Jadi mereka ingin tinggal beberapa hari lagi. Apa salahnya? Aku merasa itu sangat masuk akal. Jika putri di hadapan kita bukanlah putri Nanjiang. Jika Pangeran Shao benar-benar membunuh utusan Nanjiang, Raja Nanjiang tidak akan menyadari. Aku khawatir sekarang perbatasan barat daya kita sudah akan dilanda perang. Yang mulia, pernyataan sang putri konsisten dengan Pangeran Shao. Nah Yu Jianse, kali ini kita saling memahami. Bahkan jika Putri Shao tidak ada hubungannya dengan mereka, bandit bentang dangdang, para bandit sebelumnya. Upaya pembunuhan terhadap prosesi pernikahan Putri Nanjiang. Memang yang mulia. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Harta karun ini, bagaimana bisa kipas Putri Nanjiang ada di antara mereka? Huang Xin ini terlalu serakah akan uang. Bagaimana dia bisa menjual semuanya? Ayah Paduka, harta karun ini tidak ada hubungannya dengan bandit benteng dangdang. Putri Xiao yang bermartabat. Putri Nanjiang benar-benar memohon untuk sekelompok bandit. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, kipas ini adalah milik pribadiku. Ketika aku tiba di Daeyu, melewati Gunung Wonyu, sekelompok pria bertopeng tiba-tiba menyerbu, membunuh semua orang di sekitarku. Semuanya. Lalu mengapa? Hanya kau satu-satunya yang masih hidup? Kau pikir para bandit itu akan melepaskanku? Dia ingin mencekikku dengan pita sutra putih. Aku berpura-pura mati, dan begitulah caranya aku lolos. Lalu bagaimana kipasmu? Berakhir di tangan bandit Gunung Wonyu. Bandit itu khawatir aku belum mati. Mencoba menusukku lagi dengan pedangnya. Pada saat itu para pahlawan Gunung Wonyu bergegas keluar dan mengusir bandit itu. Untuk berterima kasih kepada mereka, aku memberi mereka semua uang dan barang-barangku, termasuk kipas ini. Putri Nanjiang Anda terlalu murah hati kepada sekelompok bandit. Anugerah penyelamat hidup harus dibalas dengan murah hati. Apa salahnya? Wan El, mengapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkan? Para pahlawan Gunung Wonyu sebelumnya
Yang saleh. Mereka tidak ingin terlibat dalam urusan istana. Aku tidak menyebutkannya untuk memberi orang-orang baik itu sedikit ketenangan. Begitu? Pangeran Xiao dan Putri Xiao tidak bersalah. Pelaku sebenarnya yang mencoba membunuh sang putri. Menteri Wan, hamba Anda hadir. Aku perintahkan kau untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku patuh. Karena Yang Mulia percaya. Kasus ini ditutup. Aku akan pergi. Tahan. Paman Liu. Tentang masalah memfitnahku. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Baiklah. Paman Liu. Anda adalah pejabat penting istana. Dan kerabat kerajaan. Jika aku tidak menghukummu, bagaimana aku bisa meyakinkan yang lain? Aku bersedia menerima hukuman. Bagus. Aku mendendamu 10.000 tael perak. Untuk dibayarkan ke kas kerajaan. 10.000 tael. Apa? Apakah 10.000 tael terlalu banyak untukmu? Aku patuhi perintahnya. Jadi kalian berdua bertaruh. Tangan ini adalah kemenangan yang memuaskan. Namun, ayah, keluhan Pangeran Xiao tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perak Paman Liu. Wan Er, kau benar-benar punya pikiran untuk bisnis. Bagus. Mari kita ambil dari denda Menteri Liu 1.000 taen dan berikan kepada Pangeran Xiao. Terima kasih ayah. $10.000 tael perak bukanlah jumlah yang kecil, permaisuri. Kau masih perlu berbicara baik tentangku di depan Kaisar. Apakah kau pikir Kaisar akan mendengarkanku? Orang tua ini benar-benar bias. Apakah kau rela membiarkan aku dihukum? Perat yang ada di kediaman menteri saat ini. Aku baru saja membeli tanah pertanian. Aku tidak punya uang untuk dikeluarkan sekarang. Bukankah kau masih punya perbendaharaan pribadi? Maksudmu 12 tahun yang lalu? 100.000 tael perak bantuan bencana. Tulisan tangan di aula perak ini, bukankah itu diajukan olehmu sejak lama? Apa yang kau takutkan? Tapi perak itu untuk Xiang Er, untuk memperkuat posisi putra mahkota. Hanya dengan melenyapkan Pangeran Xiao dan penyihir itu, posisi putra mahkota dapat diamankan. Aku mengerti. Apa yang kau lakukan? Ini sangat berbahaya. Kau mempertaruhkan nyawamu dengan menerobos masuk ke istana? Aku mengambil uangmu. Jadi tentu saja aku harus memainkan peran putrimu dengan baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pantas mendapatkan perakmu? Sepertinya urusan bisnis Anda benar-benar jujur. Tentu saja, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Jangan menjadi putriku lagi. Apa maksudmu? Kau ingin aku meninggalkan kediaman Pangeran Xiao? Bagaimana jika Kaisar menanyakannya? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin kau untuk sungguh-sungguh menjadi putriku. Kau jangan menipu dirimu sendiri. Siapa yang mau jadi putramu? Apa yang kau lakukan? Ciuman pertamaku. Aku sungguh ingin kau menjadi putriku. Kau jangan menipu dirimu sendiri. The film was Di malam translated pernikahan kita, and kau narrated memberitahuku by M. bahwa Media. hatimu milik orang lain. Yu Jiansui, biar ku beritahu. Aku Liu ya, paling benci pria pelin-pelan. Kau bukan tipeku. Biar ku beri kau nasihat. Kemasi hatimu yang tergila-gila itu. Aku akan kembali tidur. Tahukah kau? Kepada siapa hatiku ini milik? Padamu. Silakan lihat Yang Mulia. Seribu tael perak. Kekayaanku Liu ya semakin membaik. Dewa keberuntungan, jangan khawatir. Di desa Dandang, aku pasti akan membangun kuil kecil untukmu. Yang Mulia. Ini 1.000 tael yang diambil dari denda Menteri Liu. Ambil 1.000 tael. Silakan lihat. Apakah ada yang salah? Hamba tua ini. Aku harus kembali dan melapor. Tidak masalah. Perak berkilau ini. Masalah apa yang mungkin terjadi?
Kau harus segera kembali dan melapor. Sampaikan salamku kepada Kaisar. Ini uang jalanmu. Yang Mulia sangat murah hati. Yang Mulia, tentang aturan istana, kau semakin memahaminya. Aturan yang bagus. Kita masih membutuhkan orang. Seperti Kasim Jiang. Yang Mulia memujiku. Berbicara tentang keserakahan, Yang Mulia, bagai rembulan terang di langit malam. Dan hamba tua ini hanyalah kunang-kunang di tumpukan rumput busuk. Yang Mulia, hamba tua ini akan permisi. Pergilah. Pergi. Aku kaya, aku kaya. Begitu banyak prat. Susu, jangan santun. Ayah, bagaimana kita punya? Begitu banyak prat. Apakah kita kaya sekarang? Susu, 100.000 tal perak bantuan bencana ini adalah yang Kaisar kirimkan pada ayah bersama ke daerah bencana untuk membantu para korban. Tidak satu koin pun boleh diambil atau digelapkan secara pribadi. Dan The tentu film saja was tidak boleh translated disentun. and Kau dengar? narrated Susu by mengerti. M Media. Ayah bilang, kekayaan haram tidak boleh diambil. Gadis baik Susu. Pengasuh Liu. Selama aku pergi, jaga Nona baik-baik. Jangan biarkan dia membuat masalah. Jangan khawatir, Tuan. Ayah, hati-hati di perjalananmu. Jangan khawatir Susu. Saat ayah kembali, aku akan mengajakmu berburu, baiklah. Aku suka berburu. Mundur. Jenderal Wu, kau kehilangan 100.000 tal perak bantuan bencana. Menunda upaya bantuan bencana yang krusial, mempertimbangkan pencapaian militermu di masa lalu. Kau diperintahkan untuk menebus dirimu melalui pengabdian yang berjasa. Dalam 10 hari, kau harus menangkap para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Aku menerima titah dan berterima kasih. Jenderal Wu, Kaisar telah berkata, dalam 10 hari, gunakan pedang ini untuk memenggal kepala para pelaku, atau gunakan untuk dirimu sendiri. Sepuluh hari kemudian, Ayah, salju turun. Begitu banyak salju. Salju di bulan Juni. Jenderal Wu, batas waktu 10 hari telah berlalu. Apakah kau telah menangkap para pelakunya? Aku ingin bertemu Kaisar. Tidak berguna. Kata-kata untuk diucapkan. Paman yang mulia, aku sudah berbicara atas namamu. Susu, ayah tidak bisa mengajakmu berburu lagi. Tapi ayah
Bagaimana kalau kita bermain permainan? Tidak, aku hanya ingin mengikuti. Susu, kau dan pengasuh Leo. Sepanjang jalan ini, berjalan 1000 langkah ke depan. Lihat apakah ayah bisa mengejarmu seketika? Aku hanya ingin bersamamu. Jadilah anak yang penurut. Ayah, Pengasuh Leo. Bawa dia pergi. ayah, Ayo pergi. ayah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu ayah. 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 Jangan melihat ke belakang. Ayah. Lawan aku dan binasalah. Susu, kau duduk di sini. Jangan bergerak. Aku akan membelikanmu bakpao. Ya. Bekerja untuk Marquis sungguh bermanfaat. Sejumlah besar perak, setidaknya kita bisa menyimpan setengahnya. Kita saudara nanti. Harus bersenang-senang di rumah bordil Wanhua. Prak ini sangat mirip dengan prak bantuan bencana. Aku telah menemukan prak bantuan bencana ayahku. Benar. Lupa sesuatu. Kau bocah kecil. Apa kau tahu cara berjalan? Minggir. Seseorang telah terbunuh. Lari. Kepalanya pecah. Cepat selamatkan dia cepat. Cepat. Susu. Apa kau melihat susu? Segini tingginya. Belum melihatnya. Gadis bau. Tidak menyadari. Kau punya potensi. Kau tidak tahu siapa orang tuamu. Kau tidak tahu di mana rumahmu. Mulai sekarang, desa Dangdang di Gunung Wonyu ini adalah rumahmu. Aku Lidai adalah ayahmu. Aku perlu memberimu nama. Apa seharusnya ini? Aku melihat tanda lahirmu. Terlihat seperti bulan sabit. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Li Yueya. Li Yueya bersujud kepada ayah. Cepatlah bangun. Pergi ke Longdu, mendapatkan putri yang begitu berharga. Aku Li Dahai akan memiliki penerus. The film was translated Jadi, and narrated by M Media. Aku Putri Jenderal Wu. Wu Susu. Pangeran Xiao dan aku adalah kenalan lama. Perak ini, dibandingkan dengan perak bantuan bencana dulu, rasanya sangat mirip. Dan perak yang dimiliki penjaga rumah Marquis dulu, potongan perak yang mereka miliki. Mungkinkah orang yang merampok perak bantuan bencana dulu adalah Marquis? Rumah Marquis. Bencana kehilangan uang. Cepat. Bergegaslah. Cepatlah. Marquis, tanda pada perak bantuan bencana telah lama dihapus. Apa yang kau takutkan? Malam ini tanpa diduga, menerima sebuah catatan. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Sebaiknya segera dipindahkan. 100.000 tael perak. Ini 70.000 tael. Pastikan kau menjaganya dengan baik. Ini menyangkut. Apakah putra mahkota dapat naik tahta dengan lancar? Aku mengerti.
bangkit. Langkah ini mengguncang gunung untuk menakuti harimau sungguh efektif. Ayah, aku akan mengungkap kebenaran tentang perak bantuan bencana yang dicuri dan membersihkan namamu. Ayo saudara-saudara, cepat, berlindung dari hujan. Cepat-cepat. Istirahat di sini sebentar. Siapapun yang berani mengikutiku telapak pasir, hanya akan menemui satu nasib, kematian. Putri Zhao, kau suka perak bukan? Kalau begitu aku akan memberimu satu tile. Telapak pasir 12 tahun yang lalu, kau menyita 100.000 tile. Perak bantuan bencana Istana Kekaisaran bukan? Maman. Dan aku juga bisa memberitahumu. Jika bukan, karena wawasan Paman Liu ke rute transportasi Wu Changqin, aku telapak pasir akan mengalami masa yang jauh lebih sulit. Apa kau tahu bahwa karena itu 100.000 tile perak bantuan bencana, berapa banyak orang yang mati kelaparan di daerah bencana selatan tahun itu? Karena Putri Zhao memiliki belas kasih seperti itu, aku akan mengabulkan keingin Ain Mu dan membiarkanmu bergabung dengan para celaka yang kelaparan itu dalam kematian. Tua, cepat lindunginya dan pindahkan dia, ya. Putri, obatnya akan meredakan rasa sakitnya. Kau sungguh berani memprovokasi Paman Liu. The film was 12 tahun yang lalu, and narrated by 100.000 tile M perak Media. bantuan bencana ayahku, itu Paman Liu, yang memerintahkan telapak pasir untuk menyita. Sebagai putri keluarga militer, aku tidak bisa membiarkan dendam ini tak terbalaskan. Susu, kau ingat semuanya sekarang. Kau mengenaliku sejak lama. Ya, Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? karena aku takut. Takut apa? Apakah aku tidak akan membalaskan dendam ayahku? Apakah penderitaannya yang tidak adil diabaikan? Biasanya, permaisuri yang baik dan ramah adalah orang yang memaksa ayahku sampai mati. Susu. Ayahanda hanya menegurnya saat itu. Dia tidak memerintahkan eksekusinya. Susu, itu adalah Paman Liu, pengkhianatan yang membunuh Tuan. Jika kau tahu itu pengkhianatan, mengapa kau tidak menuduhnya? Paman Liu memegang kekuatan militer yang cukup besar. Ayahanda punya kesulitannya sendiri. Baiklah. Karena Kaisar ragu untuk bertindak, aku Liu ya akan membalaskan dendam ini sendiri. Susu. Aku tidak takut pada Paman Liu. Juga tidak takut akan akibatnya. Aku hanya tidak ingin kau membahayakan dirimu sendiri. Kau adalah istri putriku Yu Jianzi. Aku tidak akan membiarkan kau menderita ketidakadilan. Tolong beri aku kesempatan untuk melindungimu. Biarkan aku menebus kegagalanku selama bertahun-tahun ini. Baiklah, Atas perintah Kaisar, memanggil Pangeran Xiao dan Putri Xiao ke istana. Yang mulia, saya punya kabar baik. Aku harus memberitahumu. kabar baik apa? Kasim, jangan membuatku penasaran. Atas undangan Kaisar Dayu untuk pengembangan Nanjiang di Dayu, aliansi antara kedua negara, ayahmu Raja Nanjiang telah tiba secara pribadi di Longdu untuk bertemu dengan Kaisar Dayu dan sekalian melihat putrinya menikah jauh. Bukankah kau punya aku? Apa yang kau takutkan? Jika aku dipotong-potong, kau akan dikubur bersamaku. Karena kita suami istri. Kita pasti akan hidup dan mati bersama. Siapa yang suami istri denganmu? Lupakan saja. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Kasim, di mana ayahku sekarang? Dia ada di Ulawangde, mengobrol dengan gembira bersama Kaisar. Aku awalnya ingin menjatuhkan Paman Liu. Apa yang harus kulakukan sekarang?
Bukankah kau bilang kau akan mempertaruhkan segalanya? Bukankah aku masih harus mengandalkanmu? Ayo pergi. Sorak. Raja Nanjian, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Melihatmu hari ini, semangat kepahlawananmu tak berkurang. Yang mulia, Anda memuji saya. Yang mulia dan saya telah sedekat saudara sejak kecil. Dan sekarang, anak-anak kita sedang jatuh cinta. Saya telah The menunggu film was aliansi ini translated untuk waktu yang and lama. narrated by M Media. Sekarang kita telah membentuk aliansi. Bahkan jika kerajaan Rong Barat memiliki 1 juta tentara, mereka tidak akan berani meremehkan kedua negara kita, Dayu dan Nanjiang. Di mana menantu laki-laki dan putri saya? Mengapa mereka belum tiba? Pangeran dan Putri Xiao memasuki aula. Beraninya mereka. Raja Nanjiang ada di sini secara langsung, dan dia masih berani datang. Ibu, aku telah dikurung selama berhari-hari, dan aku sangat bosan. Hari ini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Yang mulia, pertunjukan bagus apa? Ini. Raja Nanjiang, Raja Nanjiang, Raja Nanjiang. kau akan tahu sebentar lagi. Ini pertunjukan yang bagus. Menantu laki-lakimu Pangeran Xiao dan putrimu Putri Xiao telah dengan hati-hati mempersiapkan untukmu. Putriku yang tidak berguna masih memiliki bakti ini. Kalau begitu aku harus menikmatinya. Salam hormat ayah. Salam hormat ayah, Raja Nanjiang. Raja Nanjiang. Bangkit. Kau penyihir. Waktumu sudah habis. Ayah selalu menghargai putra mahkota yang brilian. Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari ini. 1R. Mengapa kau terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya? Angkat kepalamu. Jangan khawatir. Angkat kepalamu. Di saat seperti ini, kau masih bertingkah seperti tidak ada yang salah. Yu Jianse, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengambil pekerjaan ini. Hatiku yang malang. 1R. Mengapa kau tidak melihat ke atas? Apakah ayahmu menikahkanmu jauh? Apakah kau masih memiliki keluhan tentang ayahmu? Anak panah sudah dibusur. Hidup atau mati? Aku siap. Pangeran Nanjiang, kau harus melihat dengan baik. Putri Xiao ini, apakah dia putri Waner? Jika beberapa bajingan kecil bertukar tempat, itu akan menjadi lelucon besar. Kulit ini juga jauh lebih putih. Dan warna rambut ini juga cocok. 1R. Sepertinya air dan tanah kerajaan Dayu sangat cocok untukmu. Sayang sekali kita tidak berjodoh. Saudari Yueya menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa mengganggu kalian berdua, suami istri pasangan yang harmonis? Utusan Nanjiang akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali ke Nanjiang bersama. The film was translated and narrated Putriku by yang M baik Media. tidak menjadi putri, tetapi dikembalikan. Aku benar-benar marah saat itu. Tapi kemudian aku berpikir, jika pengkhianat Dayu tidak dibasmi, bahkan jika putriku menjadi putri, dia akan menderita lagi. 1R kembali kali ini bisa lolos dengan nyawanya adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena bantuanmu saat itu, dia mungkin tidak akan bangun. Sang putri masih hidup. Yang juga berarti, usahaku tidak sia-sia. 1R awalnya tidak ingin menikah jauh ke Yu Agung. Pernikahan antara kedua negara sebenarnya untuk ditunjukkan pada Ziron. Baiklah, Pangeran Xiao dan aku hanya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ayahandamu juga tahu tentang ini. Ayah sudah tahu? Tidak heran, dia sering menyukai kita. Yu Jianse, kau tahu sejak awal.
Kau membuatku khawatir setengah mati. Aku takut kau tidak akan bisa menjaga mulutmu tetap tertutup. Omong kosong. Aku sangat tertutup. Namun, aku masih harus mempertahankan tindakan menjadi Putri Wan Er. Kapan ini akan berakhir? Jika kau tak ingin melanjutkan kepura-puraan ini sangat sederhana. Aku akan mengangkatmu sebagai putriku. Apakah kau setuju? Angkat aku sebagai putrimu. 10.000 tal sebagai hadiah pertemuan. Aku bahkan tidak punya keluarga yang tersisa. Ayahku meninggal 10 tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, ayah angkatku juga meninggal. Apa yang kukatakan? Hidupku berat. Kau tak bisa mengalahkanku. Aku bersedia mengakui Pangeran Nanjiang sebagai ayah baptisku. Ayah, terimalah hormatku. Putriku sayang, cepat, bangun dan bicara. Ayo. Telapak pasir, aku telah membawa 3.000 pengawal kerajaan untuk mengepung tempat ini. Kau tak bisa melarikan diri. Orang yang bisa menangkapku telapak pasir belum lahir. Saudara-saudara, lawan mereka. Kau, maaf ketua sekte telapak pasir. Kami mendapat perintah dari atas. Jika kau terkepun, kau tak akan lolos. Aku akan membungkammu. Paman Liu, kau sudah keterlaluan. Kasim Jiing, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Li Yuya ini, apa yang sedang terjadi? Seperti yang dikatakan permaisuri. Dia memang bukan Putri Nanjiang. The film was translated and Yang Mulia, narrated by M Media. hamba tua ini menasihati Anda untuk berhenti berkomplot melawan Pangeran Shou. Putri palsu ini menjadi Putri Shou. Apakah Anda pikir Yang Mulia tidak tahu? Hamba tua ini hanya bisa memberitahumu ini. Semua yang dilakukan Pangeran Shou atas perintah Yang Mulia, titah. Pangeran Xiao ini sungguh berpengaruh luas. Dia bahkan memiliki Raja Nanjiang, dan Yang Mulia ikut bermain bersamanya. Mamang, Pangeran Xiao ibu muda ini tak punya ibu. Dan selalu rendah hati. Dia telah dewasa. Shenger adalah putra mahkota, pewaris tahta. Mengapa mendukung Pangeran Xiao dan mengabaikan kami? Yang Mulia, hamba tua ini telah berbisik di telinga Yang Mulia berkali-kali. Tapi Yang Mulia punya pikiran sendiri. Aku sungguh telah melakukan yang terbaik. Selamat tinggal. Anjing oportunis ini. Sekarang Pangeran Xiao mendapatkan kekuasaan. Dia sengaja menjauhkan diri dari kita. Yang Mulia, Paman, mengapa wajahmu muram? Apa yang terjadi? Pengalihan 70.000 tal prak bantuan bencana dicegat oleh orang-orang Pangeran Shou. Bagaimana dengan Shajang? Shazang juga ditangkap. Lalu semua yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun ini, bukankah itu akan? Shazang ini sangat tidak kompeten, ceroboh sekali. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak, kau harus memikirkan suatu cara. Ada cara untuk membalikan keadaan. Tapi aku khawatir Permaisuri dan Putra Mahkota tidak akan setuju. Paman beritahu kami segera. Selama aku bisa mengamankan posisi Putra Mahkota, aku bersedia melakukan apa saja. Kakak,
Katakan padaku, apa kau ingin membuatku khawatir sampai mati? Apa terburu-burunya? Aku punya 100.000 pasukan di luar kota. Dengan satu perintah. Maksudmu kudeta? Tepat. Paksa Yang Mulia untuk turun tahta dan mengangkat Sheng Er naik tahta. Mewujudkan ambisiku yang telah lama kupendam. The Yang film was Mulia, translated setiap kata and yang diucapkan narrated penjahat by ini M benar. Media. Aku tidak ingin melibatkan Paman Liu, tapi dia ingin membungkamku. Selama ini aku hanya bidakatur di sisinya. Yang Mulia, aku hanya meminta kematian yang cepat. Mencuri perak bantuan bencana telah menimbulkan keraguan atas kebaikanku terhadap rakyat. Seseorang datang, cepat, serahkan dia ke Kementerian Kehakiman untuk menunggu hukuman. Ayah? Aku mohon maaf, Ayah. Aku telah memaafkan kesalahanmu di masa lalu. Lupakan masa lalu, tapi kau harus ingat. Sebagai menantu perempuanku, kau dilarang bergaul dengan bandit dan merampok rumah. Aku akan mengingatnya, Ayah. Ayahanda. Yuya mirip siapa? Dia adalah gadis yang sama, yang sering mengunjungi istana saat kecil. Putri Jenderal Wu Susu. Susu. Kau benar-benar susu? Yang Mulia, bersihkan nama ayahku Wu Changqing. Anakku sayang, kau telah mengalami ketidakadilan yang besar. Jiang Ping, hamba ada di sini. Siapkan dekretnya. Perintahkan komandan pengawal kekaisaran untuk menangkap Paman Liu dan faksinya. Hamba patuh. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia ini mengerikan. Paman Li dan putra mahkota telah mengepung istana dengan pasukan. Apa? Menteri menuntut Yang Mulia turun tahta demi putra mahkota. Jika tidak kita semua akan binasa bersama. Keterlaluan. Ayahanda, aku mengantisipasi ini, bahwa menteri akan melakukan langkah putus asa. Jadi aku mengirim Peng Fei untuk menempatkan garnison selatan. 30 mil selatan kota Longdu. Kau sungguh bijaksana. Layak memerintah. Tapi, bantuan tidak akan tiba tepat waktu. Yang Mulia, putra mahkota dan Paman Liu menyerang gerbang kota. Aku tahu itu. Dia tidak setia. Tapi tidak secepat ini. Apa yang kita lakukan? Apa? Kaisar telah pergi. Yang Mulia Paman Liu, aku telah menggeledah seluruh istana. Namun tak kutemukan jejak Kaisar atau Pangeran Shou. Apa? Kita baru saja memasuki istana, dan mereka telah lenyap. Mungkinkah mereka menghilang begitu saja? Apakah kau menemukan terowongan atau jalan keluar rahasia? Yang Mulia, aku tidak menemukan apapun. Putra mahkota, kita harus memanggil para pejabat istana dan naik tahta. Ayah, cepat, ada gua di sini. Bukankah ini lorong rahasia istana? Sudah lama sekali tak digunakan. Kerajaan Deyu kita telah lama berdamai. Aku hampir melupakan ini. Bagaimana kau tahu tentang ini? Ayah, saat kita masih kecil, Pangeran Shao dan aku sering bermain petak umpet di sini. Suatu kali kami, secara tidak sengaja, menemukan tempat ini. Sayangku, kita terus berjalan dan berjalan. Dan kita berakhir di luar istana. Bagaimana mungkin aku? Siapa yang menyuruhmu takut ular? Ini benar-benar anugerah. Pergi cepat. Pergi. Bagaimana jika Kaisar muncul? Kaisar yang telah pensiun sudah turun tahta. Saat itu, bukan urusannya lagi. Panggil para pejabat istana. Keraguan di saat keputusan pasti akan menimbulkan kekacauan. The film was Tapi, translated and Panggil narrated pejabat by istana M Media. tanpa segel kekaisaran. Bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat? Stempel kekaisaran hanyalah batu pecat. Jika putra mahkota menginginkannya, aku bisa meminta Perajie untuk membuat beberapa lagi. Paman maksudmu? Dekret palsu. Selama kita punya cukup kekuasaan, yang palsu menjadi nyata. Aku memimpin 100.000 tentara elit. Cukup untuk membuat semua pejabat di dunia tak berani bicara sepatah kata pun. Ini, putra mahkota, sejak kita mengepung istana, kita tak punya jalan kembali. Tapi ayah dan kakak hilang. Kakak sekarang mengendalikan kekuatan militer, membantu mereka melarikan diri dari istana, dan membawa pasukan. Jangan khawatir putra mahkota, aku sudah memerintahkan pengawal pribadiku untuk menjaga ketat semua gerbang kota. Jika ada yang berani menyamar sebagai kaisar atau pangeran Shou, bunuh mereka tanpa ampun. Bukankah ini terlalu kejam? Tidak kejam. Bagaimana lagi caranya memerintah kekaisaran Dayu? Yang Mulia,
Anda tidak boleh bimbang. Paman. Pangeran Xiao itu telah berulang kali mencuri perhatianku, dan bahkan berani mengingini posisiku sebagai putra mahkota. Dan selir itu, sudah lama aku ingin membunuhnya. Tapi ayah, dia ayahku sendiri. Pertahankan ayahmu, dan kau tak akan jadi kaisar. Ini satu-satunya pilihan kita sekarang. Putra mahkota, silakan naik tahta. Naik tahta. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengikuti saran paman. Siapa yang berani menghentikanku naik tahta? Bahkan jika itu ayahku sendiri. Dia harus mati. Lapor. Putra mahkota. Paman. Pasukan Pangeran Qin Yuang di bawah Pangeran Xiao telah tiba di gerbang Longdu. Apa? Begitu cepat? Paman putra mahkota, Kaisar dan Pangeran Xiao bersama Putri Xiao telah kabur dari istana. Mereka tidak pergi ke gerbang kota, tapi ke perkemahan sayap kiri. Cepat perintahkan Jenderal Xiao Hudi dari sayap kiri untuk menangkap dan membunuh mereka semua. Katakan mereka menyamar sebagai kaisar, dan bahwa Pangeran Xiao punya ambisi berbahaya, mencoba merebut kekuasaan dalam kekacauan. Xiao Hudi telah memerintahkan semua tentara di perkemahan untuk hanya mematuhi perintah kaisar. Ya. Paman. Xiao Hudi. Dia jenderal kepercayaanku, yang kupromosikan secara pribadi. Di saat genting ini, dia berani mengkhianatiku? Paman, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik yang mulia. Gunung Tai runtuh di depanmu. Namun wajahmu tetap tak berubah. Lapor. Paman, yang mulia. Lapor, pasukan Pangeran Qin di luar telah menembus gerbang timur. Jenderal Han dari sayap kanan telah menyerah. Selain itu, Batalion Naga Harimau Batalion Serigala Biru dan 18 jenderal lainnya telah ditenangkan oleh proklamasi. Apa? Baru setengah hari berlalu, dan seluruh investasi kita hilang. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasukanku yang susah payah kukumpulkan sebanyak 100.000? Bagaimana bisa runtuh begitu mudah? The film was translated and narrated by M Media. Kau telah menyeretku ke bawah. Ini semua salahmu. Yang mulia. Paman, apa yang kau lakukan? Ambillah kepalaku dan persembahkan kepada Yang Mulia. Katakan padanya pemberontakan ini semua ulahku. Katakan kau dipaksa olehku. Kau ingin aku membunuhmu? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tak punya anak. Yang mulia, Anda bukan hanya pewarisan, tetapi juga keturunan keluargaku. Selama aku bisa melindungimu, bahkan kematian bukanlah pengorbanan. Ini, keluarga Liu berasal dari kalangan rendah. Untuk memasuki kaum bangsawan adalah berkah dari surga. Sekarang untuk mempertahankan kemakmuran kita untuk generasi selanjutnya, aku harus melindungimu Yang Mulia. Yang Mulia, jangan ragu. Jika kau ingin hidup, bertindaklah sekarang. Tak perlu pengorbanan mulia seperti itu. Jenderal Shan, apa maksudmu? Paman Kaisar dan Putra Mahkota berkomplot melakukan pengkhianatan. Kalian harus menjelaskan diri kalian kepada Yang Mulia. Aku sudah lama menunggu di sisimu, Paman, di bawah titah rahasia Yang Mulia. Kau, bahkan kau, Yang Mulia tiba. Ayah, itu adalah momen kebodohan. Aku bertindak begitu memberontak. Ayah,
Yang mulia itu adalah paman kaisar. Dia mendesak kami putraku dan aku untuk memaksa turun tahta. Itu dia. Dia ingin Sheng'er naik tahta lebih awal dan menjadi bonekanya. Dia menginginkan semua kekuasaan untuk dirinya sendiri. Permaisuri, kau. Kakak, Yang mulia. Itu benar. Ini semua salahku. Ampuni hamba yang mulia. Yang mulia Permaisuri dan putra mahkota. Permaisuri. Putra mahkota. Kalian telah mengecewakanku. yang mulia. Demi pernikahan kita, ampuni hidup kami. Ayahanda selalu menghargai kebajikan. Membunuh istri dan putranya akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tapi mereka ingin merebut The tahta. film was translated Pengkhianat. and narrated by Ayah. M Media. Meskipun tindakan Permaisuri Liu dan putra mahkota memanglah keji, tapi melihat mereka memohon dengan begitu putus asa, kurasa mereka takkan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Yang mulia benar. Aku Yuseong bukan siapa-siapa. Aku hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Aku tidak sedekat kebajikan Pangeran Shou. Ayah, tolong ampuni hidupku yang tidak berharga ini. Aku bersedia melakukan apa saja mulai sekarang. Sheng'er, jika kau punya sedikit saja tulang punggung, itu semua tidak akan sia-sia. Ayah mendidikmu selama ini, tapi lihat dirimu. Kau telah menjadi apa? Cukup. Jiangping. Hamba ada di sini. Buat dekretnya. Turunkan permaisuri. Turunkan putra mahkota menjadi rakyat biasa. Tanpa panggilan, mereka tidak diizinkan memasuki istana. Hamba patuh. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, Ayah. Kalian berdua pergi. Agar kalian tidak membuat Yang Mulia semakin marah. Ibu, ayo pergi. Paman Liu. Sekarang mari kita bicara tentangmu. Yang Mulia. Hamba tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena hamba telah kalah dari Yang Mulia. Tolong bawa hamba ke pasar. Dan eksekusi hamba dengan cara dicincang perlahan. Kau pernah menjadi menteri yang paling kupercaya. Kau telah memberikan kontribusi yang besar untuk kerajaan Deyu. Tapi Yang Mulia, kapan kau pernah mempercayaiku? Bukankah karena kau membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi dan dibutakan oleh keserakahan? Jika kau masih menganggapku kaisarmu dan tahu menahan diri, mengapa aku harus menempatkan begitu banyak mata-mata di sekitarmu? Belum lagi hal lainnya, dana bantuan bencana dirampok bertahun-tahun yang lalu, menyebabkan ratusan ribu korban meninggal. Dan kau memaksa Jenderal Wu sampai mati. Bagaimana kau bisa menghadapi kepercayaan yang kuberikan padamu? Yang Mulia. Meremehkan taktik kekaisaran Yang Mulia. Tapi, meskipun kau menunjuk Sheng'er sebagai putra mahkota, kau selalu menyukai dan menunjukkan keberpihakan. Hanya punya 2 putra. Aku bersumpah demi langit. Di dalam hatiku, mereka berdua adalah darah dagingku. Tentu saja aku berharap mereka bisa menjadi naga di antara manusia, mampu melakukan hal-hal besar. Tapi sekarang, Sheng'er begitu sukar diatur. Bukankah karena kau dan pengaruh buruk permaisuri? Apa yang benar? Apa yang salah? Pemenang mengambil semua. Sejujurnya Yang Mulia, sebelum permaisuri memasuki istana, aku menyimpan dendam. Dendam apa? Dendam terhadap takdir. Kerajaan Dayu kita sangat luas dan kuat. Tidak ada bakat untuk memerintah negara. Adakah kesempatan bagi kita rakyat jelata, keluarga bangsawan itu, ingin naik ke puncak, semudah membaca punggung tangan? Kita rakyat jelata ingin menonjol, seperti melewati neraka dan air yang tinggi. Paman Liu keras kepala sekali. Yang Mulia menghidupkan kembali ujian kekaisaran memilih pejabat berdasarkan prestasi. Separuh pejabat istana berasal dari latar belakang sederhana. Bagaimana mungkin dia berlaku kasar pada rakyat jelata? Diam, aku paman kaisar sedang berdebat dengan Yang Mulia. Beraninya kau bicara? Kurasa paman hanya keras kepala. Paman Liu, kenapa paman tidak bercermin sekarang? Lihat diri paman sendiri. Apa kualifikasi paman untuk berdebat dengan Yang Mulia? Paman Liu, kau terus mengatakan dunia ini tidak adil. Tapi kau, meskipun dari latar belakang yang sederhana,
Tapi begitu kau mendapatkan kekuasaan, kau mengamuk di seluruh dunia, mengabaikan hukum. Tuhan tidak berhutang apapun padamu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Rakyat Dayu juga tidak berhutang apapun padamu. Dana bantuan bencana dirampok. Yang mati semuanya rakyat jelata. Mereka juga tidak berhutang apapun kepadamu. The film was Yang Mulia. translated and narrated by M Media. Hamba tahu kesalahan hamba. Jenderal Shan, bawahan Anda ada di sini. Bawa dia ke Kementerian Kehakiman. Baik Yang Mulia. Yang Mulia. Kediaman putra mahkota. Yu Jianse, kau melakukannya dengan baik. Sekarang kau putra mahkota, kaisar masa depan. Sebagai putra mahkota, tanggung jawabku bahkan lebih besar. Aku tidak berani berleha-leha lebih dari sebelumnya. Benar. Ayahanda telah mengeluarkan dekret untuk membebaskan Jenderal Wu. Keadilan ini datang terlambat 12 tahun. Meski sudah larut malam, akhirnya sampai juga. Hari ini, aku akan mengajakmu berburu. Ambil Ketapel ini, kau masih menyimpannya. barang-barangmu. Bagaimana aku bisa membuangnya? Tapi sekarang, tidak untuk waktu untuk berburu. Menyamar sebagai putri juga berhasil diselesaikan. Desa Dangdang Gunung Moniu masih banyak yang harus diurus. Aku pergi. Kau tak ingin menjadi putri sejati, tapi bersikeras menjadi bandit. Aku suka kebebasan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menangkapmu bandit hari ini. Apa yang kau lakukan?